Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kami berada di kebun jengkol kami yang sudah berusia kurang lebih 1,5 tahun. Tapi kebun ini karena jauh di pelosok, akhirnya tidak terawat dan akhirnya banyak tumbuhan pohon-pohon rumput yang tinggi, pohon-pohon yang lain yang tanamannya malah lebih tinggi daripada jengkol. Inisiatif kami akhirnya kami coba membersihkan kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan hasilnya sekarang kelihatanlah pohon jengkol kami ini. Dan ternyata hebatnya tanaman jengkol, dia mampu bersaing dengan tanaman-tanaman lain walaupun kelihatannya agak kerdil. Nah, kami berinisiatif untuk melakukan tebas jalur saja. Jadi nanti di video ini sambil kita jelaskan mengenai potensi jengkol, kita bisa melihat cara yang kita lakukan untuk menebas jalur. Nah, kelihatan ada beberapa tanaman yang alhamdulillah sudah tingginya kurang lebih 2-3 meter. Yang ini sejak penanaman 1,5 tahun yang lalu tidak sempat dirawat sama sekali. Nah, akhirnya karena melihat potensi dari beberapa informasi bahwa jengkol sangat menguntungkan, kami berkesimpulan bahwa ini harus benar-benar dijaga dan dirawat. Nah, kita akan ngebahas juga di channel ini bagaimana sih potensi jengkol, apa sih jengkol. Nah, tanaman yang kami tanam sekarang pun yang teman-teman lihat di sini itu totalnya ada kurang lebih 80 hektaran. Jadi kami baru membersihkan kurang lebih 10 hektar. Ada yang kerdil, ada yang tinggi, tergantung kondisi tanahnya juga. Nah, sekarang kita membahas mengenai jengkol sendiri. Jengkol awalnya hanyalah tanaman yang kurang mendapatkan minat, khususnya dalam hal ekonomi, karena budidaya jengkol dianggap kurang menghasilkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya pecinta jengkol, belakangan jengkol justru berubah menjadi sebuah bahan baku yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di masyarakat. Ayo, siapa yang belum pernah makan jengkol? Pasti kan ketagihan kan ya? Walaupun kadang agak trauma nanti karena buang airnya berbau pesing atau nggak nyaman, tapi enak dimakan dan sangat membantu untuk kesehatan. Di sebagian daerah kita menyebutnya namanya jering, kalau kami di Kalimantan jaring. Orang barat sering menyebut buah jengkol dengan dog fruit atau jengkol termasuk dalam polong-polongan. Buahnya berupa polong dan bentuknya gepeng, membentuk spiral, berwarna lembayung tua. Biji buah berkulit ari, tipis dengan warna coklat yang kilap. Oh iya, jika jengkol ini memang membuat bau yang tidak sedap, terutama bila dimakan segar sebagai lava. Nah, tergantung sih bagaimana kita juga melakukan masaknya. Sambil kita lihat video ini, kita tebas jalur ya. Jadi tidak semua ditebas, tapi piringan sebagian tanamannya saja yang kita tebas supaya biaya lebih hemat dan yang penting tanamannya kelihatan. Nah, apa sih manfaat jengkol? Jengkol diketahui memiliki kemampuan untuk bisa mencegah penyakit diabetes dan bersifat diuretik untuk kesehatan jantung. Selain itu juga tumbuhan jengkol mempunyai kemampuan untuk menyerap air tanah lebih tinggi sehingga bermanfaat untuk konservasi air. Jadi kalau dibanding kita harus nanam sawit ya, lebih baik nanam jengkol ya. Berapa sih harga jengkol di pasaran? Sangat fantastis ya, 40-80 ribu, bahkan di harga-harga lagi permintaan banyak bisa sampai 100 ribu. Nah,
Kenapa usaha ini menjanjikan? Yang pertama mudah ya dibudidayakan, kemudian baik buat kesehatan, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat diolah menjadi beraneka macam masakan. Nah, jadi intinya ini ibu-ibu pasti suka juga, semua kalangan pasti suka nih. Nah, bagaimana sih cara budidayanya? Budidayanya ini dilakukan di mana saja, asalkan tanahnya gembur dan memiliki cukup sumber air. Budidaya jengkol sebaiknya dimulai kita masuki musim hujan agar saat proses pertumbuhan jengkol mendapat cukup asupan air, tidak kekeringan. Kita melakukan yang pertama pembibitan melalui biji atau cangkok. Sebelum dipindah ke kebun budidaya jengkol, bibit ditanam atau disemai di polybag terlebih dahulu. Nah, kemudian penanaman. Setelah bibit semai cukup umur antara 2-3 bulan di pembibitan, lalu kita pindahkan. Tapi sebelumnya kita siapkan tanah yang dijadikan tempat budidaya. Buat lubang-lubang tanaman dengan jarak yang ideal 6-8 meter per pohon, supaya pada saat nanti dia besar puluhan tahun, 15 tahun bagus nantinya. Nah, kemudian dirawat dengan cara disiram ya kalau musim kemarau, pemangkasan dan penyiangan di sekitar piringan pohon supaya dia tumbuh maksimal. Kemudian tanah juga digemburkan dengan mencangkul ulang sekitar pohon supaya lebih cepat akarnya tumbuh. Kemudian hama dan penyakitnya sih tidak terlalu berat sih untuk jengkol ini, jadi pengendaliannya lebih mudah seperti itu ya. Nah, panennya biasanya tanaman jengkol bisa mulai dipanen itu di tahun keempat atau kelima dari penanaman. Sementara untuk jengkol yang ditanam dengan metode cangkok itu bisa lebih cepat, sekitar di tahun ketiga. Satu pohon jengkol yang sehat dan lebat normalnya dapat menghasilkan 15-25 kg buah jengkol. Nah, itu di awal. Tapi kalau nanti kita sampai 15 tahun, itu bisa jengkol ini mencapai kuintal, 100 kilo sampai ton-tonan per pohon. Ya, seperti cerita nih di daerah Aceh, dia cuman punya 12 batang saja tanaman itu, usianya kurang lebih 10 tahun. Ini cerita di salah satu koran, itu menghasilkan 1,8 ton buah jengkol sekali panen, atau 3,6 ton per tahun, itu per satu batang. Jadi ada dia punya 12 batang, cuman 12 batang itu bisa mencapai penghasilan dengan harga yang pada saat itu kurang lebih 10.000, hampir 30 jutaan per tahunnya dari 12 batang pohon saja. Nah, apalagi kalau kita punya banyak ya. Nah, saya nggak bisa ngebayangin nih. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang suka bertani, jadikan tanaman jengkol ini adalah tanaman yang jadikan tabungan jangka panjang. Jadi kalau punya lahan, tanamin jengkol, nanti di sela-selanya ada ATM bulanan ya, yaitu ya palawija, horti, seperti itu. Nah, ini mungkin penjelasan saya mengenai berbudidaya tanaman jengkol. Yang kita lihat dan doakan ya, tanaman kami yang ada ini mudah-mudahan sukses panen. Nanti memang kami akan menyulam nih tanaman yang kosong yang gak muncul karena apa? Karena memang agak kurang terawat di sini. Terima kasih ya atas atensinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman semua subscribe channel ini agar nanti dapat notifikasi pemberitahuan untuk informasi-informasi terbaru mengenai tips-tips dari kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rumput juga ada.